Bahasan pertama dalam seri optik geometrik 2 ini adalah tentang fenomena pembiasan cahaya yang dikemukakan oleh Christian Huygens. Mari kita ikuti bersama. Tayangan ini menunjukkan jalannya cahaya bila merambat dari udara ke kaca. Cahaya akan dibiaskan mendekati garis normal. Bagaimana hubungan antara sudut datang I dengan sudut bias R aksen? Klik tombol Next untuk menganalisa fenomena ini. Prinsip Huygens dan hukum pembiasan refraksi. Cahaya merambat dari udara ke kaca dengan sudut datang I. Pada permukaan kaca, sebagian dipantulkan dan sebagian lagi dibiaskan dengan sudut bias R aksen. Bagaimanakah hubungan antara I dan R aksen? Klik tombol analisis jejak untuk analisanya. Perhatikan 3 muka gelombang yang merambat dari udara ke kaca. Jarak antar muka gelombang adalah panjang gelombang, lambda. Ketika muka gelombang dibiaskan permukaan kaca, akan mengalami perubahan kecepatan dari V1 menjadi V2, di mana V2 lebih kecil dari V1, dan panjang gelombang biasnya juga lebih kecil dari lambda. Cermati diagram animasi dan bagian-bagiannya. Perhatikan segitiga PQR dan segitiga PQS. QR per QP sama dengan sinus I. Dan PS per QP sama dengan sinus R aksen. QR sama dengan lambda 1. Dan PS sama dengan lambda 2. Maka lambda 1 per lambda 2 sama dengan sinus I per sinus R aksen. Diketahui bahwa V1 per V2 sama dengan lambda 1 per lambda 2 sama dengan N2 per N1 yang menyatakan indeks bias relatif kaca terhadap udara. Maka diperoleh N1 kali sinus I sama dengan N2 kali sinus R aksen. Selanjutnya, marilah kita ikuti bagaimana prinsip Fermat dalam hukum pembiasan refraksi. Prinsip Fermat dan hukum pembiasan refraksi. Sinar cahaya yang bergerak dari satu titik ke titik lain akan menempuh lintasan sedemikian rupa sehingga lintasan optisnya paling pendek dengan waktu tempuh minimum. Perhatikan diagram animasi dan bagian-bagiannya. Panjang total lintasan optis L
adalah PQR. Sama dengan N1 kali PQ ditambah N2 kali QR. Di mana N1 dan N2 masing-masing adalah indeks bias mutlak udara dan indeks bias mutlak kaca. Dengan menerapkan dl per dx sama dengan 0, maka diperoleh N1 kali sinus I sama dengan N2 kali sinus R aksen. Bahasan berikutnya adalah hasil percobaan Snellius tentang pembiasan cahaya refraksi. Peristiwa refraksi terjadi manakala cahaya merambat dari medium dengan indeks bias N1 menuju ke medium dengan indeks bias N2 atau sebaliknya. Dari serangkaian percobaannya, diperoleh bahwa sinar yang datang dengan sudut datang I melalui medium dengan indeks bias berbeda akan mengalami pembiasan dengan sudut bias R aksen. Lebih lanjut dapat disimpulkan keteraturan yang ada bahwa sinar datang, garis normal, dan sinar bias selalu terletak pada satu bidang datar. Lebih lanjut, diperoleh perbandingan sinus sudut datang I dengan sinus sudut bias R aksen berupa bilangan tetap, yaitu N2 per N1. Disimpulkan, N1 sin I sama dengan N2 sin R aksen. Dalam skema animasi ini diperlihatkan komposisi antara sinar datang, garis normal, dan sinar bias yang selalu terletak pada satu bidang datar, walaupun sudut kemiringan sinar datang diubah-ubah terhadap permukaan medium. Kesimpulan terakhir adalah sama. N1 sin I sama dengan N2 sin R aksen. Demikianlah bahasan kita tentang fenomena refraksi cahaya pada kesempatan ini. Bahasan ini akan dilanjutkan dengan seri optik geometrik 3. Sampai jumpa. Terima kasih.